Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tani semua, ketemu lagi dengan aku Junita Ayu Lestari dari kelas Pertanian 1B. Kali ini kita akan belajar mengenai penetapan prioritas program. Kali ini akan kita bahas yang pertama, analisa SWOT, yang kedua, analisis kuantitatif strategic planning metric atau HISPM, yang ketiga, analisis cluster. Yang pertama adalah analisa SWOT. Pada tahun 2011 dilaksanakan konferensi yang dilaksanakan di Yunani. Selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 5 Southeast Europa Energy Dialogue Thessaloniki 2-3 June 2011 yang disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Dalam menyusun rencana terpadu, yaitu yang berbasis pada wilayah atau kawasan, dalam hal ini wilayah atau kawasan merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Dan juga aktivitas ekonomi perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu merupakan perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur secara optimal. Selanjutnya, kriteria keterpaduan pada suatu rencana. Yang pertama, fungsi, yaitu gambaran yang ada di lapangan apabila infrastruktur di bidang PUPR berjalan sesuai rencana. Bisa dilihat apabila sudah bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Misalnya, yang pertama, air minum telah mengalir hingga pengguna. Yang kedua, jalan yang sudah bisa diakses hingga ke tempat tujuan. Yang ketiga, saluran drainase yang bisa mengalir sehingga air tidak menggenang. Yang kedua adalah lokasi, yaitu tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Misalnya, pipa air baku air bersih dipasang mulai dari hulu seperti waduk atau sungai hingga masuk ke kawasan industri, kemudian pabrik-pabrik yang sangat membutuhkan air bersih. Ketika air bersih masuk pada kawasan industri tersebut, maka diperlukan saluran pembuangan air. Demikian pula halnya dengan infrastruktur bidang PUPR lainnya seperti jalan harus dibangun mulai dari kawasan industri sebagai inlet hingga pelabuhan sebagai outlet. Yang ketiga adalah besaran dan volume. Besaran dan volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Perhitungan tersebut dilakukan pada tahap perencanaan. Besaran yang dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang idle atau berlebihan atau kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat, waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah iklim investasi yang buruk di negara kita sehingga investor tidak berkeinginan berinvestasi di Indonesia. Yang kelima, besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR dibangun. Program pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun berdasarkan rencana setiap tahun mengalami perubahan sebagai akibat dari kekurangan dana yang akan dialokasikan pada dokumen penganggaran atau DIPA. Kewenangan atau pembagian urusan sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Butir C
Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang pertama, sumber daya air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan readiness kriteria. Analisis kuantitatif strategic planning metric merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan HISPM didasarkan kepada input dari bobot matrik internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Menurut David tahun 2006, langkah-langkah pengembangan HISPM sebagai berikut. Langkah yang pertama, membuat daftar peluang, ancaman eksternal, dan kekuatan kelemahan internal. Langkah yang kedua, memberikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Langkah yang ketiga, mengelompokkan strategi ke dalam set yang independen. Langkah yang keempat, menentukan nilai daya tarik. Langkah yang kelima, daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi. Langkah yang keenam, penjumlahan total nilai daya tarik. Materi yang ketiga adalah analisis cluster, yaitu metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariable. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan dari analisis cluster yaitu mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariable yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Yang keempat, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Jenis atau macam dari analisis cluster yang pertama, K-means cluster yang ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster yaitu jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Pertanyaan. Yang pertama, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Jawabannya, manfaat optimal yang akan dicapai apabila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu yaitu menghindari atau mencegah loss opportunity, memperoleh mutually benefit, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari satu infrastruktur akan saling memberikan dampak yang pada akhirnya memberikan manfaat ganda. Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi, sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Jawabannya, apabila satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana, maka yang akan membawa dampak negatif pada sektor lainnya yang ada di satu wilayah tersebut. Infrastruktur bidang PUPR merupakan sarana penunjang bagi sektor lain dalam kawasan yang akan dikembangkan. Pertanyaan yang ketiga, dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata? Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Jawabannya, tempat yang direncanakan harus strategis. Tempat yang dijadikan tempat wisata harus bisa menarik minat pengunjung. Tiket menuju tempat wisata tersebut harus sesuai kualitasnya dengan tempatnya. Dalam suatu pengembangan adanya pariwisata didukung oleh beberapa aspek. Yang pertama, didukung secara kelembagaan. Yang kedua, partisipasi warga yang berada pada wilayah itu sendiri. Yang ketiga, dibutuhkannya investasi yang digunakan untuk mendukung dalam pembangunan yang selanjutnya dikembangkan sehingga memerlukan dana yang cukup besar.
Demikian tadi penjelasan saya mengenai penetapan prioritas program. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.